Rokok ya Pak ya? Selain rokok, pendapatan dari DBHCHT ini apalagi Pak selain itu Pak? Kalau DBHCHT memang cukai Pak, cukai tembakau dan cukai tembakau dari sana. Dua hal itu yang bagi hasilnya ke kita. Prinsip penggunaan DBHCHT yang paling utama adalah untuk kesehatan masyarakat ya. Masih bersama Pak PJ Bupati. Nah Pak PJ, kami itu mendapat informasi bahwa di Bandung Barat ini itu kemudian sampai harus sudah melunasi utang-utang yang sebelumnya. Itu seperti apa itu Pak Bupati? Oh iya, jadi memang kemarin itu di 2019 sudah 2020 ya, itu ada pinjaman ke SMI lumayan besar ya, 285 miliar ya, dicicil per tahun. Juga ada beberapa pembayaran yang ditangguhkan ya, di 2004 dibayar. Jadi alhamdulillah, jadi salah satunya dari DBHCHT ini kita bisa menstitusi kegiatan-kegiatan yang memang dibayar PAD gitu ya, seperti perbaikan rumah sakit, pindahan infrastruktur dan lain sebagainya, itu bisa substitusi dari DBHCHT ya, sehingga mengurangi pengeluaran untuk dari PAD murni kita. Berarti ini sangat berdampak berarti Pak Bup ya, bahkan sampai bisa melunasi, ini kan nasional itu kan Pak ya? Iya, betul. Salah satunya memang kita disubstitusi kegiatan dari DBHCHT. Samping itu juga memang kan tadi kita bicara penertiban gitu kan, teman-teman Satpol PP juga kita dapat penghargaan Pak dari Bea Cukai kaitan dengan ultimum remedium atau denda administrasi. Itu cukup besar, pengembalian ke kas negara itu di 576 juta. Oke, ini menarik Pak. Itu juara peringkat keberapa itu? Terbaik keberapa Pak? Terbaik di Jawa Barat barangkali. Itu denda administrasi yang dibayarkan ya. Karena kalau tidak didenda, ini di penjara. Ya, itu jadi kita betul-betul dalam hal ini barangkali DBHC ini kita jaga benar-benar ya, supaya memang kita bisa dari sisi pendapatan gitu di APBD ini bisa terus bertambah. Biasanya kan kalau informasi seperti itu kan harus dicari dulu gitu kan. Apakah mungkin ada kerjasama juga dengan masyarakat justru membantu maksud saya gitu Pak? Iya betul, karena kita kan lakukan sosialisasi. Kita lakukan sosialisasi dengan budaya kita ya. Tahun ini kita bahkan sosialisasi mulai wayang golek. Wah itu unik gitu Pak. Melalui wayang golek, masyarakat berkumpul, kita sampai sosialisasi rokok ilegal gitu. Pak, kalau misalnya nih kan rokok ilegal ini itu terus dibudayakan ke masyarakat gitu ya, dan masyarakat tidak tahu, ini dampaknya apa ya Pak ke pemerintah dan juga ke masyarakat Pak? Ya, yang pertama tentu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas. Fasilitas kesehatan, fasilitas lingkungan, pemberian pelatihan gitu. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tadi yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi itu akan membantu kita, dan tentunya membantu mencerahkan masyarakat gitu. Pak, selain rokok ya Pak ya, selain rokok, pendapatan dari DBHCHT ini apalagi Pak selain itu Pak? Kalau DBHCHT memang cukai Pak, cukai tembakau dan cukai tembakau dari sana. Dua hal itu yang bagi hasilnya ke kita. Oke. Nah kalau nggak salah kan produknya itu yang kaitannya dengan kesehatan berarti seperti itu. Iya, salah satunya memang difokuskan untuk kesehatan ya, untuk kesehatan. Jadi di kami di sini dimanfaatkan DBHCHT ini yang pertama untuk perbaikan infrastruktur atau sarana kesehatan, ya, ataupun pengadaan peralatan kesehatan. Terutama tahun ini kita fokus ke peralatan untuk penyakit paru. Ya. Luar biasa. Ya, di samping itu juga fasilitas sanitasi lingkungan, ya. Dan juga ada beberapa perbaikan rumah sakit Lembang dan beberapa puskesmas. Kita perbaiki juga dari DBHCHT. Prinsip penggunaan DBHC itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi prinsip penggunaan DBHCHT yang paling utama adalah untuk kesehatan masyarakat ya. Dari sektor kesehatan. Kesehatan mendapat porsi 40%.
Wih, luar biasa. Itu. Pak, ya. Sebagaimana tadi saya sebutkan untuk A, B, C, D dan seterusnya ya. Di samping itu juga alokasi sektor kesehatan ini bisa ditambah manakala sektor-sektor yang lain sudah terpenuhi ya, untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk satu lagi itu untuk sosialisasi dan penegakan hukum. Kalau sudah terpenuhi bisa kita alihkan ke kesehatan juga ya. Jadi pada prinsipnya ini untuk kesehatan masyarakat khususnya melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Oke. Berarti ini sangat konsen sekali Pak dengan kesehatan Pak ya. Betul. Karena memang masyarakat tidak sehat itu yang lain pasti berdampak kan Pak. Pertanian juga nggak akan bisa, yang lain-lain nggak bisa. Jadi memang fokus di situ berarti saat itu Bandung Barat Pak ya. Nah ada lagi yang saya ingin tahu ini Pak terkait dengan siapa saja sebenarnya pengelola anggaran DBHCHT ini di Bandung Barat ini Pak. Apakah dinas mana aja nih Pak? Di Bandung Barat tentu kita bagi berdasarkan urusan. Yang pertama Dinas Kesehatan. Ya. Dinas Kesehatan. Selanjutnya juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ada juga Dinas Ketenagakerjaan ya, Dinas Tenaga Kerja. Di samping itu juga yang dapat alokasi adalah Satpol PP kaitan dengan penegakan hukum tadi ya. Benar. Di samping itu juga ada sebagai fungsi koordinasi dan juga fungsi kehumasan ada di bagian ekonomi dan di Diskominfo ya. Seperti itu. Jadi memang selain kesehatan tadi ada dinas-dinas yang lain juga ya Pak yang membantu mengelola ini Pak. Betul. Jadi itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat Pak ya. Tadi itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya Pak ya? Iya betul, ada. Kalau di situ tuh seperti apa itu Pak pemanfaatan di Dinas Perindagangan ini? Tahun ini Dinas Perindustrian Perdagangan sedang menyusun master plan-nya. Master plan-nya pengembangan industri tembakau di KBB. Oh itu kaitannya dengan ini Pak ya? Jadi betul. Ada petaninya, ada industrinya. Ada industrinya. Nanti kira-kira penyerapan tenaga kerjanya ini kaitan semua ini Pak? Betul, nanti akan berkaitan gitu kan. Jadi dari petani sampai ke penjualan tembakau ataupun rokok, nanti kita bisa lakukan di satu sentra. Berarti nanti ada rokok khusus Bandung Barat Pak ya? Gitu, nah ini kan menarik Pak, bicara tenaga kerja itu kan kita ini banyak pengangguran ini Pak. Kalau kita bicara pertanian kan pasti ada tengkulak-tengkulak lagi kan Pak. Nah kalau itu nanti berarti dari awal sampai rokoknya jadi Pak ya? Ya, nah sehingga kita bisa mengutip cukainya Pak. Cukainya langsung masuk ke pemerintah lagi. Pemerintah kembali lagi ke masyarakat. Betul, kembali ke masyarakat. Seperti itu. Nah, kira-kira nanti bakal Pak Bupati sendiri ini bakal menyerap tenaga kerja banyak nggak itu kalau misalnya itu diterapkan? Insya Allah banyak Pak. Jadi kita tahun ini kan tadi saya bilang sedang merencanakan master plan-nya seperti apa. Jadi industri tembakau ini kan besar atau meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, ya. Termasuk walaupun pro kontra kaitan dengan rokok, benar. tapi kita merasakan DBHC ini cukup membantu juga gitu kan untuk bingung juga gitu pendapatan di APBD gitu kan. Iya benar. Karena itu daripada liar dan tidak terkendali, lebih baik kita kembangkan Pak. Kita bina, kita besarkan gitu seperti. Nah di Bandung Barat ini Pak ada target di mana aja nih Pak? Kan banyak nih Lembang kah, Cililin kah? Jadi kita ada beberapa kecamatan yang sebagai penghasil tembakau. Misalnya? Terutama di daerah selatan ya. Itu ada dari mulai Rongga, Gunung Halu, Cipongkor, Sinangkerta, Cililin, Ngamprah juga ada nih. Nah ini menarik Ngamprah nih, Pak. Dan kenapa saya bilang menarik? Itu kan banyak, mohon maaf ini Pak, pengangguran itu, apalagi tenaga kerja PMI itu kan banyak tuh dari daerah-daerah itu. Nah, apakah Bapak mungkin harapannya ke sana juga mengurangi angka pengangguran? Ya betul. Nih, infrastruktur jalan itu saya perbaiki tuh. Udah enak sekarang. Pertanian juga, tembakau ini cukup menjanjikan. Nah, itu cukup menjanjikan. Makanya kita siapkan master plan-nya seperti apa. Dan kita mulai dari mesejahterakan para petaninya. Caranya Pak, ingin tahu nih gimana kita caranya? Dengan DBHCT kita melakukan pelatihan ataupun memberikan jaminan kesehatannya gitu kan seperti itu. Sehingga akan semakin banyak masyarakat yang meminati pertanian tembakau. Kalau petani rokok ini kan masih terbilang jarang. Mungkin ada strategi nanti pelatihannya mendatangkan dari mana gitu, daerah mana? Ya, itu sedang kita rancang, Jadi kan tembakau ini jangan hanya kita menanam. Setuju. Ya.
kita di samping kita menanam, juga kita mengolah supaya ada nilai tambah bagi masyarakat. Setuju. Gitu. Ada mungkin kalau itu sudah berkembang, ada rencana bahkan sampai diekspor atau ke daerah lain? Ya, ke depan makin jauh. Karena saya yakin dan percaya bahwa tembakau itu kan kalau ada khasnya, benar. itu akan berbeda, Pak. Betul. Ya, ini yang sedang kita coba ada potensi di kami, kita coba kembangkan. Tanah Gunung Halu, Ruang Garang itu kan punya ciri khas tuh. Jadi ada mungkin aroma khasnya juga mungkin. Seperti kopi kita yang daerah selatan dengan daerah utara beda. Betul. Mungkin tembakau juga begitu. Betul. Ya, kita harus banyak belajar memang ke provinsi ataupun kabupaten penghasil tembakau. Ya. Berarti nanti rokok khas Bandung Barat atau tembakau khas begitu. Bandung Barat. Ya. Bandung Barat tidak akan dikenal hanya Lembangnya saja, Pak, ya? Tapi mungkin daerah selatan juga kita buka. Dengan rokoknya gitu kan, Pak. Harapan Bapak gitu kan terkait dengan pemberlakuan DBHCHT ini, Pak, ke depannya, dan apa yang disampaikan kepada masyarakat, Pak, terakhir? Ya, yang pertama tentu sebagaimana tadi disampaikan bahwa saya sangat berharap pengelolaan DBHC ini ke depan lebih baik lagi, ya. Lebih baik lagi dan lebih terfokus kepada kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi kita nanti akan susun barangkali sektor mana yang perlu kita intervensi anggaran dari DBHCHT ini, ya. Tuh, yang kedua tentu untuk masyarakat semua, saya berharap belilah rokok yang legal, gitu, ya. Rokok yang bercukai, gitu. Karena itu akan membantu negara untuk menyiapkan ataupun membiayai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, baik, terima kasih, Pak. Jadi ada beberapa yang saya ambil, ya, saya simpulkan, ya, di dalam perbincangan kita hari ini. Yang pertama itu, Pak, dengan adanya cukai ini ternyata itu bukan menyusahkan masyarakat, tapi membantu masyarakat, dari sektor kesehatan, tenaga kerja, ya, kemudian perdagangan, dan yang paling menarik lagi menurut saya, setelah kemudian ini setelah kemudian DBHCHT ini, nantinya pemerintah Bandung Barat itu akan mengupayakan masyarakat mulai dari petani rokoknya sampai di industri rokoknya dan mengurangi angka pengangguran di Bandung Barat, bahkan sampai ada ciri khas Bandung Barat, rokok dari Bandung Barat. Pak Bupati, terima kasih bincang-bincangnya. Kalau kita bahas keberhasilan Bandung Barat sampai hari ini, sampai kemudian prestasinya di DBHCHT ini, sampai kemudian bisa melunasi utang-utang di Bandung Barat, itu pasti akan panjang, Pak. Namun untuk hari ini di situ saja dulu. Terima kasih, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan sarana dan prasarana usaha tembakau. Di antaranya ada juga kita membangun jalan produksi, ya, jalan produksi atau jalan usaha tani, termasuk juga ada pengadaan kultivator, Pak. Nah, keterampilan kerja ini kita nama juga untuk DBHCHT, maka kita fokus kepada petani-petani keluarga-keluarga tembakau. Khusus itu Ya, datanya itu kita diperoleh dari APTI, Asosiasi Pengusaha Tembakau Indonesia. Operasi yang dilakukan oleh Satpol PP ini sebetulnya bukan oleh Satpol PP, tapi oleh Dirjen Bea Cukai. Dari Bea Cukai, kami posisinya pada saat pelaksanaan itu memfasilitasi dan mendampingi dan menunjukkan titik mana saja yang memang ini adalah pusat atau jualannya banyak. Kami juga memperhatikan petani-petani tembakau, di mana memang kesehatan mereka juga perlu diperhatikan, sehingga memang permasalahan paru itu menjadi poin penting untuk pemanfaatan dana DBHCHT ini.